Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Naura Salsabila, NIM 19051214083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Pengertian subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip dari subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network ya kalau tidak mau dibilang ada yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B, dan mungkin akan mengaburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari class G address. Nah, tujuan dari subnetting ini untuk mengefisienkan pengalamatan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10, yaitu 244 alamat. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, juga meningkatkan security untuk mengurangi terjadi kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikannya. Saya akan mencoba untuk mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2, dari sini ke sini. Nah, sampai di PC 2. Lalu yang kedua dari PC 1 ke PC 4, dari PC 0 ke PC 3. Paket berhasil sampai di PC 3. Sekarang kita akan mencoba dari PC 2 ke PC 5. Jadi dari PC 1 ke PC 4. Nah, pakai sampai di PC 4 namun ditolak karena PC 4 gak ada default gateway-nya. Selanjutnya saya akan mencoba dari PC 3 ke PC 6. Dari PC 2 ke PC 5. Namun
dari awal udah ditolak karena keduanya nggak punya default gateway dan berseberangan. Setelah itu tracing dari PC1 ke PC3. Trace out dari PC0 ke PC3 ke PC2. Nah, trace complete. Lalu coba dari PC1 ke PC4. PC0 ke trace complete. Setelah itu dari PC2 ke PC5. Dari PC1 ke PC4 ini. Request timeout. Lalu dari PC3 ke PC6, dari PC2 ke PC5. Request timeout. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.